Kali ini saya akan membawakan alur cerita film Blood Red Sky yang rilis pada bulan Juli kemarin. Film ini menceritakan pembajakan pesawat yang kemudian diselamatkan oleh vampir yang baik hati. Oleh karena itu, langsung saja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal scene kita akan diperlihatkan situasi yang mencekam di dalam suatu bandara. Ambulan, tim pemadam, agensi militer khusus, hingga penembak jitu juga dipersiapkan dalam penyambutan pesawat transatlantik. Pesawat itu dikabarkan hilang kontak setelah lepas landas dari Jerman menuju New York. Proses evakuasi pesawat transatlantik 473 ini dipimpin oleh Kolonel Alan. Transatlantic 473, this is Colonel Al. Semua agensi militer, sniper gabungan berada di bawah komandonya. Setelah pesawat berhenti sempurna, turunlah salah seorang anak laki-laki yang membawa boneka kecil. Namun, di dalam kabin kopilot masih terdapat satu laki-laki lagi yang lalu lalang dan mencoba berkomunikasi dengan Kolonel Alan. Let me get out. I'll explain everything to you. You'll do what I tell you to. You have to believe me, I'm no terrorist. Laki-laki itu ingin mencoba menjelaskan sesuatu, namun Kolonel Alan tidak bergeming. Scene kemudian berpindah ke seorang agen wanita yang bernama Naomi. Kaiser Naomi. Di salah satu ruangan bandara yang mencoba mengajak ngobrol anak kecil yang turun dari pesawat tadi. Kemudian kita diajak flashback ke beberapa saat sebelum keberangkatan pesawat. Seorang anak laki-laki bernama Elias masuk ke dalam bandara dengan koper yang besar. Halo. Dia menunggu ibunya yang segera datang. Setelah berjumpa, sang ibu kemudian pamit ke kamar mandi. Dia menyuntikkan sesuatu ke dalam dadanya. Good morning. Elias berkenalan dengan orang yang bernama Farid, yang kebetulan ingin melakukan perjalanan yang sama. Singkat cerita, dimulailah perjalanan Elias dan ibunya yang bernama Naja ke New York. Ketika di dalam pesawat, Naja teringat masa lalunya ketika liburan bersama suaminya dan juga Elias kecil. Namun naas, dalam liburannya itu mobilnya mogok dan sang suami pergi untuk mencari bantuan. Scene berpindah ke pesawat yang tiba-tiba terjadi keributan. Ada sekelompok teroris yang melakukan pembunuhan terhadap salah seorang penumpang di pesawat. Mereka mulai menodongkan pistol dan menggiring beberapa penumpang, termasuk Naja dan Elias. Pesawat kini telah sukses diambil alih kendali oleh para teroris, yang ternyata pilot dan salah satu pramugaranya merupakan anggota teroris tersebut. Elias membuka buku panduan pesawat transatlantik dan melihat ruang untuk dia dan ibunya bisa bersembunyi di dalamnya. Namun, Naja tetap menyuruh Elias untuk tetap duduk dan tenang. Tanpa izin, Elias pun lari ke tempat yang ia maksud dan dikejar oleh Naja ibunya. Namun, teroris itu melihatnya dan kemudian menembak Naja tepat di dada dan perutnya. Elias pun menangis dan kembali duduk di kursi semula. Scene berpindah ke masa lalu Naja yang menggendong Elias untuk mencari suaminya yang diceritakan di awal scene tadi. Karena mobilnya rusak, suami Naja mencari bantuan. Nikolai? Karena tak kunjung kembali, akhirnya Naja pun menyusul kemana pergi suaminya tadi. Naja masuk pada sebuah rumah yang di depan pintunya terdapat darah. Setelah di dalam, dia dikejar oleh sosok makhluk yang mengerikan, hingga ia terjatuh dan melihat suaminya yang sudah meninggal. Ada luka sobek di lehernya. Niat ingin menyelamatkan diri dengan memukul makhluk itu, Naja malah tergigit tangannya hingga berdarah. Scene kembali ke pesawat.
Naja tiba-tiba terbangun walaupun sudah tertembak di dadanya. Dia kemudian menjatuhkan diri ke bagasi pesawat. Kemudian dia memakan seekor anjing hidup-hidup. Karena ketahuan salah seorang teroris, Naja pun akhirnya menggigit teroris itu hingga mati. Seluruh komplotan teroris berkumpul di bagasi pesawat. Dan Naja naik ke ruang penumpang lalu mencari Elias, anaknya. Kemudian Naja mencari salah seorang yang bisa menerbangkan pesawat. Kemudian mengajaknya dan Elias untuk segera masuk ke dalam kabin kopilot. Nah, di sini ketika para teroris hendak melompat dari pesawat, ada salah satu mereka yang menyadari kalau wanita yang mereka tembak tadi ternyata belum mati. Para teroris memaksa masuk ke dalam kabin pilot dengan menyandra dan menembak beberapa penumpang. Tidak kuat ada yang terus mati, Naja akhirnya berubah menjadi monster vampir dan keluar menemui para teroris. Seluruh teroris berlarian dan beberapa tergigit. Di sini Elias sangat kaget dan baru mengetahui kalau ibunya bisa berubah menjadi seorang vampir. Kemudian scene beralih ke masa lalu saat Naja mendatangi rumah bekas mendiang suaminya meninggal. Kemudian Naja masuk ke rumah itu dan dihampiri seseorang yang sudah tua kemudian menembaknya. Dia adalah ayah dari vampir yang menggigit Naja tempo dulu. Scene beralih ke pesawat. Naja telah dilumpuhkan oleh teroris dengan pemancar sinar khusus yang membuat Naja lemah tak berdaya. Saat itu pula darah Naja diambil oleh salah satu teroris. Kemudian datanglah Elias. Alih-alih ingin menembak teroris, tembakannya malah meleset ke jendela yang membuat pesawat mengalami tekanan oksigen sangat rendah. Semua orang harus memakai masker oksigen untuk bisa bernafas. Kemudian Naja terus memburu teroris yang mengambil darahnya. Namun teroris itu menyuntikkan darah ke dalam tubuhnya, sehingga berevolusilah dia menjadi seorang vampir. Naja sempat berusaha membunuh dan membakarnya, namun semua itu gagal karena para teroris berhasil memadamkannya. Teroris itu pun bangun dan sudah menjadi vampir, kemudian menggigit beberapa temannya. Naja berhasil naik ke ruangan penumpang dan membantu menutup pintu agar vampir di bagasi tidak naik. Namun sial, Naja yang ingin menyelamatkan mereka para penumpang, mereka malah ketakutan dan ingin membunuh Naja. Karena tertembak dan kehilangan kontrol, Naja pun menggigit salah satu penumpang. Naja kembali berlari untuk menutup pintu, dibantu Farid yang membawa senjata tajam. Namun, sayang, tangan Farid tergigit oleh teroris yang telah berubah menjadi vampir itu. Dengan cepat, Naja pun mengoperasi manual lengan Farid dengan cara memotongnya. Farid, Elias, Naja kembali ke kabin pilot, kemudian meminta pilot yang tergabung dalam teroris itu untuk memutar pesawatnya kembali ke New York. Ruangan penumpang tidak terkendali lagi karena beberapa vampir telah berhasil menembus pintu. Elias berusaha mencari remote control yang digunakan untuk meledakkan pesawat, namun ia malah terkepung para vampir. Naja menitipkan Elias kepada Farid untuk merawat putranya. Kemudian Naja berlari bertarung dengan para vampir demi menyelamatkan Elias, putranya. Lalu Elias meledakkan pintu pesawat dan menendang vampir itu hingga jatuh. Naja dalam keadaan sekarat. Kemudian Elias melukai tangannya dan meneteskan darah ke dalam mulut Naja. Hingga Naja bangun, bangkit, kemudian berlari menjauhi Elias. Scene beralih ke masa sekarang. Elias menanyakan,
Naomi segera menenangkan Elias dengan cara menyuntik biusnya. Petang pun tiba. Para vampir yang berada di dalam pesawat mulai hidup lagi. Farid memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi, namun malah ditembaki oleh para tentara. Para tentara itu akhirnya masuk ke dalam pesawat dan mengevakuasi Farid. Elias yang dibawa mobil ambulan dapat melarikan diri dan menembus pagar, kemudian kembali masuk ke dalam lintasan pesawat. Farid dipaksa untuk turun dan naik mobil polisi. Saat itu juga Elias berlari ke arah pesawat dan terus memanggil nama Farid, Farid. Elias sempat melihat ibunya, namun dia harus segera menghentikan ini semua. Kemudian Elias pun menekan panel bom pesawat yang berada di dalam bonekanya. Kemudian pesawat pun meledak. Dan film pun selesai. Terima kasih teman-teman yang telah menonton alur film di channel Yusuf Film. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.